God is with us, blessed Redeemer, living Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca sama-sama. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat yang genap. Kita baca bergantian sampai firman Tuhan selesai. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka lalu semua tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenalmu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara-saudara, malam ini saya ajak kita untuk melihat sisi lain dari Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ada bagian-bagian yang seringkali terlewatkan oleh pemahaman Kristen kita. Bagian ini secara umum Alkitab bicara Tuhan Yesus sedang memberikan perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Tuhan sedang bicara tentang siapa yang boleh nanti berjumpa dengan Dia. Siapa yang boleh nanti mendapat kesempatan untuk bertatap muka, berjumpa muka dengan muka bersama-sama Tuhan. Dan kita tahu pada cerita ini, kita tahu bahwa ada dua kelompok para gadis yang menantikan kedatangan Tuhan. Kelompok yang pertama dikatakan sebagai kelompok yang bijaksana, dan kelompok yang kedua dikatakan sebagai kelompok gadis-gadis yang bodoh. Dari mana mereka dikelompokkan? Apa yang membuat mereka dibedakan? Apa yang membuat kemudian Tuhan Yesus memberikan ini menjadi satu pegangan untuk kita, sebagai satu bekal bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan? Apa yang Tuhan harapkan, apa yang Tuhan mau dari cerita ini, saudara? Mari kita lihat, saudara, malam ini kita akan lihat sama-sama dari cerita tadi. Alkitab ingin memberitahukan kepada kita ada ciri dari iman Kristen yang sejati. Ada kekristenan yang sejati, dan kekristenan yang sejati inilah yang kemudian akan membawa kita berjumpa dengan Tuhan.
Kekristenan yang sejati inilah yang membuat pintu kerajaan Allah dibukakan. Kekristenan yang sejati inilah yang kemudian membuat mempelai pria itu menerima gerejanya sebagai mempelai wanita. Apa saja ciri kekristenan yang sejati itu, saudara? Saya baca bagian ini baik-baik, saya renungkan dan saya temukan, saya ingin seberangkan kepada kita malam ini 4 ciri kehidupan Kristen yang sejati. Yang pertama, saudara, Kristen yang sejati adalah Kristen yang bersedia melangkah lebih jauh dengan Tuhan meskipun apa yang kita harapkan tidak kunjung datang. Saya ulang, saudara, Kristen yang sejati adalah Kristen yang bersedia melangkah lebih jauh dengan Tuhan meskipun apa yang kita harapkan tidak kunjung datang. Dari mana kita tahu ayat 4 katakan seperti ini? Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Saudara-saudara, pada bagian ini Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita harus punya kesediaan untuk melangkah lebih jauh. Kadang-kadang kita punya kesediaan, tapi kesediaan untuk saat ini. Kadang-kadang kita bersedia untuk mengikut Tuhan, tapi kita hanya bersedia untuk saat ini saja. Padahal, saudara-saudara, untuk bisa mengakhiri pertandingan iman Kristen kita, untuk bisa mengakhiri perjalanan iman Kristen kita, kita harus ibarat para gadis yang bijak, yang tidak cuma membawa minyak, tidak cuma membawa pelita dan lampu mereka, tetapi juga membawa cadangan minyak bagi mereka. Saudara-saudara, kesediaan untuk menunggu lebih lama adalah cara Allah bekerja untuk menjadikan kita lebih layak bagi Dia. Rasul Petrus dalam khotbahnya dalam Kisah Para Rasul berkata bahwa Allah itu, Yesus itu harus duduk di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Biarlah kita paham, biarlah kita mengerti bahwa kita tidak bisa cuma setia, tidak bisa cuma menjadi Kristen untuk saat ini. Ada orang yang memulai kehidupan Kristennya luar biasa. Ada orang yang menjalani kehidupan Kristen, di awalnya dia terbakar menyala-nyala untuk Tuhan, memberikan seluruh apa yang dia miliki untuk Tuhan, tetapi hanya sesaat saja. Seperti pelita yang hanya menyala waktu lampunya, hanya pelita yang menyala waktu minyaknya ada. Tapi kemudian ketika tidak ada minyak itu, ketika habis minyak itu, ketika tidak ada lagi persediaan itu, maka pelitanya padam. Saudara, kehidupan Kristen kita mesti punya bekal iman yang jauh. Karena kita harus berjalan jauh dengan Tuhan. Perjalanan yang jauh ini tidak selalu bagus saja untuk kita. Perjalanan yang jauh dengan Tuhan ini tidak selalu kelihatan akan mulus saja dengan kita. Tetapi perjalanan dengan Tuhan ini ada kadang-kadang kita rasakan situasi-situasi yang tidak enak. Saya pernah dalam sebuah penerbangan ketemu dengan seorang mekanik dalam pesawat itu dan duduk berdampingan. Lalu cerita, saya bertanya sebagai orang awam, saya tanya kepada dia, saya tanya, Pak, kenapa kita harus isi, bukankah tadi kita sudah isi minyak di sana? Dan dia bilang, iya, ini penerbangan memang harus selalu begitu. Sebab pesawat ini harus punya minyak cadangan. Sehingga ketika nanti bandara yang kita tuju, pelabuhan udara yang kita tuju, ketika di sana tidak layak untuk didarati, ketika pesawat tidak layak untuk mendarat di sana, entah karena gangguan cuaca atau ada hal-hal lain yang membuat pesawat ini tidak bisa landing di sana, maka pilot akan mengalihkan penerbangan ini ke bandara yang lain. Dan untuk itu diperlukan minyak yang cukup. Saudara-saudara, kita bisa ketika saya mendengar cerita itu, saya berpikir apa jadinya penerbangan yang saya tumpangi ini, apa jadinya pesawat yang saya sedang tumpangi
rohani ini kalau dia cuma bawa minyak pas-pasan saja. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara naik pesawat, lalu minyaknya itu cuma pas, tidak ada cadangan. Lalu kemudian cuaca tidak bagus. Dapatkah saudara bayangkan, 15 menit saudara sudah harus landing di bandara itu. Tapi kemudian setelah pesawat berputar, misalnya dalam penerbangan itu saudara ada di situ, dan kemudian pesawatnya berputar, setelah 15 menit minyak habis dan tidak bisa mendarat, apa jadinya para penumpang? Kalau di dalam ada 80 orang, maka mungkin nanti akan muncul di berita berapa yang hidup, berapa yang mati. Saudara bisa bayangkan bahwa di dalam penerbangan saja sedemikian rupa diminta untuk membawa minyak cadangan. Saya pernah juga di dalam satu tugas pelayanan lewati hutan selama 6 jam. 6 sampai 8 jam saya ingat. Dan di dalam mobil itu ada, mereka tidak cuma cukup minyak di dalam mobil itu saja. Tetapi ketika kita berhenti sebentar untuk makan dan saya lihat mereka menutup mobil di belakang, buka terpal, di dalam mobil itu ada banyak mereka isi minyak cadangan. Dan saya dalam perjalanan saya bisa bayangkan ketika melihat medan perjalanan itu, lihat bagaimana buruknya, jeleknya jalan itu, dan saya berpikir seandainya saja minyak di dalam mobil ini cuma ada di dalam tangki itu saja, maka kita mungkin akan bermalam di hutan kalau minyaknya habis. Saudara-saudara, kalau untuk hal-hal duniawi saja kita punya hikmat, kenapa untuk hal-hal yang lebih dari dunia? Kenapa untuk hal-hal yang rohani kadang-kadang kita tidak pakai hikmat? Malam ini mungkin kita duduk di dalam ruangan ini lalu kita berpikir, cukupkah persediaan iman untuk saya? Cukupkah persediaan kepercayaan untuk saya? Ketika saya menanti juru selamat ini tidak datang-datang, ketika saya menanti Tuhan yang saya sembah ini tidak datang-datang, ketika saya menanti apa yang saya doakan tidak datang-datang, apakah saya tetap akan bertahan seperti pelita yang menyala bagi Tuhan? Saya katakan saudara, kadang-kadang pelita kita menyala, kadang-kadang iman kita bersemangat ketika kita sedang dapat berkat ini, dapat berkat itu. Ketika anak-anak kita berhasil, ketika pekerjaan suami diberkati, ketika rumah tangga diberkati, pelita kita, iman kita tetap menyala-nyala. Tapi bagaimana kita? Ketika Tuhan membawa, Tuhan seperti mengukur keberhasilan itu jauh dari kita. Tuhan seperti menciptakan, Tuhan seperti membuat pesawat tadi, seperti mengizinkan ada cuaca buruk dalam perjalanan kita. Apakah kita punya cukup minyak iman untuk meneruskan perjalanan kita dan kita bisa berjumpa muka dengan muka bersama Tuhan? Saudara-saudara, Kristen yang sejati adalah Kristen yang melangkah jauh dengan Tuhan. Kristen yang tidak cuma setia 10 tahun, Kristen yang tidak cuma setia 5 tahun, 15 tahun, tapi Kristen yang terus bertahan sampai akhir perjalanan ini. Mudah mengatakan saya orang Kristen ketika semua sedang mulus, ketika semua sedang baik, ketika berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita, kita punya api iman kelihatan menyala untuk orang lain. Tapi bagaimana ketika api itu harus bertahan lebih lama? Karena Dia yang kita harapkan, karena doa-doa yang kita harapkan, karena cita-cita yang kita harapkan,
tidak kunjung datang. 5 gadis yang bodoh mengakhiri perjalanan mereka sampai di situ karena mereka tidak punya persediaan iman untuk berjalan lebih jauh dengan Tuhan. Saya ulang, saudara, orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang punya daya tahan iman ketika Tuhan mengajak mereka berjalan lebih jauh. Gadis-gadis yang bijaksana menunjukkannya dengan punya Alkitab mengatakan itu, Alkitab memberikan gambar itu, Alkitab memberikan lambang itu dengan menggunakan minyak cadangan. Saudara, dalam iman kita mesti punya stok. Kita mesti punya stok iman untuk perjalanan dengan Tuhan. Dari mana iman ini bisa? Dari mana cadangan iman ini saya bisa dapat? Alkitab katakan yang pertama, perempuan yang membawa pelita itu adalah para gadis. Kata gadis di situ merujuk kepada perawan. Dan kata perawan, ketika perawan dikatakan dalam Alkitab lebih merujuk kepada kesucian dan kemurnian hidup. Alkitab berkata kepada kita, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Bukankah itu harapan kita? Bukankah itu yang kita rindukan sebagai muara dari perjalanan iman kita? Apa yang kita harapkan dengan menjadi orang Kristen? Apa yang kita rindukan dari ibadah-ibadah kita? Apa yang kita rindukan dari persekutuan kita sebagai saudara seiman? Bukankah berjumpa dengan Tuhan kita? Ada orang yang katakan, sekalipun aku di neraka, tetapi bila Yesus ada di sana, maka neraka itu bisa diubahkan menjadi surga. Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Kenapa Daud katakan itu? Karena Tuhan beserta dengan dia. Dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara, malam ini apa yang saudara harapkan sebagai orang Kristen? Apa yang saudara cita-citakan dalam sebagai harapan saudara kepada Dia? Bukankah berjumpa dan melihat wajah-Nya? Bukankah berjumpa dan menatap wajah Tuhan? Injil Matius katakan dalam khotbah Tuhan Yesus di Bukit Tuhanis berkata, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, apabila kita terus merangkul kekudusan hidup kita, apabila kita terus mengizinkan Roh terus menyucikan hidup kita, maka kita akan menjadi ibarat para perawat ini yang terus mampu berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Amin. Itu hal yang pertama yang mesti kita pahami ketika kita mau menjadi orang Kristen yang sejati. Yang kedua, ciri kekristenan yang sejati yang kedua adalah kesediaan untuk setia. Kristen yang bijaksana atau Kristen yang sejati adalah Kristen yang setia. Di ayat 5 di situ dikatakan, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Saudara perhatikan, ada frase yang berkata di situ, lama tidak datang-datang juga. Saudara-saudara, Tuhan ketika ulur waktu kedatangannya, Tuhan sebenarnya menguji kita setia atau tidak. Ketika Tuhan mau ulur waktu, Tuhan mau kita mati
Tuhan mau kita siap untuk menerima Dia. Kadang-kadang karena alasan waktu yang tertunda, kita menjadi tidak setia. Buat beberapa orang mungkin saudara pernah mendengarkan cerita ini, tapi saya ingin kisahkan cerita ini karena cerita ini begitu mengandung pelajaran yang baik dalam hal kesetiaan. Di India pernah hidup sepasang kekasih yang karena kekurangan, karena kemiskinan yang mereka alami, mereka dua sepakat untuk berpisah satu dengan yang lain untuk masa depan yang lebih baik. Yang pria berkata kepada kekasihnya yang wanita, dia bilang, kamu harus tunggu di desa. Saya akan pergi ke kota dan saya akan bekerja. Dan apabila saya berhasil, satu saat saya akan kembali menjemput kamu di sini. Dan kita dapat menjalani kehidupan kita sebagai suami dan istri. Lalu ketika hari itu tiba, yang perempuannya mengantar kekasihnya sampai di tempat bis berangkat ke kota. Lalu sebelum berangkat, si pria ini kemudian bikin sebuah lingkaran. Lalu pria ini katakan, setiap hari jam 2 siang, kamu harus ada di dalam lingkaran ini. Dan apabila nanti saya kembali dari kota dan saya lihat kamu ada dalam lingkaran ini, maka saya percaya bahwa kamu setia. Meskipun kita akan berpisah cukup jauh. Lalu kemudian wanita ini mengangguk tanda setuju dan prianya pergi. Hari lepas hari, pria ini tidak pulang-pulang. Wanita itu sudah ada setiap jam 2 siang. Dia tunggu dalam lingkaran kecil itu. Bulan ganti bulan, ketika menjelang jam 2 siang, perempuan ini akan datang berdiri dalam lingkaran itu. Terus berganti bulan masuk ke tahun, wanita ini selalu jam 2 siang. Dia tunggu di situ. Dan tidak terasa belasan tahun lewat, wanita ini selalu menunggu di situ. Satu ketika tersiar kabar di desa itu bahwa pejabat bupati akan lewat di jalan itu. Semua orang keluar untuk menyambut pejabat dari kota yang datang itu. Dan perempuan ini juga keluar. Dia keluar bukan untuk menyambut pejabat dari kota, tapi dia keluar karena dia punya janji dengan sang kekasih yang sudah pergi lama, bahwa dia akan menunggu di dalam lingkaran itu setiap jam 2 siang. Dan ketika jam 2 siang itu, perempuan ini datang dan berdiri dalam lingkaran itu. Pada waktu yang bersamaan rombongan, iring-iringan rombongan pejabat ini lewat depan tempat di mana perempuan itu berdiri. Dan kemudian penduduk desa itu mulai lambaikan tangan. Pejabat ini dalam mobil itu juga lambaikan tangan. Tetapi kemudian ada yang menarik. Mobil rombongan ini berhenti. Tidak cuma berhenti, mereka malah mundur. Karena pejabatnya katakan, coba mundur kembali. Dan ketika mereka kembali, pejabat ini tunjuk kepada sopirnya, coba buka kaca sedikit, saya melihat itu perempuan yang berdiri di situ. Dan di waktu dia turunkan kaca, pejabat ini keluar dari mobilnya. Dia datangi perempuan yang berdiri dalam lingkaran itu, dan dia bilang, masih ingat kan? Masih ingat saya kan?
Dan setelah ditata baik-baik, oh ternyata pejabat ini adalah calon tunangannya yang dulu mereka berpisah sudah belasan tahun lamanya. Kalau kemudian perempuan ini senang, tetapi juga takut. Dia bilang bahwa di satu sisi ini adalah mantan pacarnya, tetapi di sisi lain ini adalah pejabat. Dan kemudian pejabat ini bilang seperti ini untuk dia, saya masih ingat akan janji saya. Saya masih ingat 15 tahun yang lalu saya tinggalkan desa ini. Dan saya suruh kamu tunggu di dalam lingkaran itu. Dan hari ini terbukti bahwa kamu adalah kekasih yang setia. Sebenarnya perjalanan ini adalah perjalanan yang saya rekayasa. Saya cuma rekayasa saja perjalanan ini untuk saya lewat di sini dan melihat apakah kamu sedang menunggu di situ, dan ternyata kamu masih ingat akan janji kita. Jadi sekarang mari naik saja ke mobil ini, karena semua yang sedang datang sama-sama dengan saya ini adalah rombongan yang akan melaksanakan pernikahan kita. Saudara-saudara, jika cerita dari India saja bisa seperti itu. Jika seorang pria India saja bisa setia kepada kekasihnya, apakah lagi Tuhan kita? Saya percaya Dia sudah pernah ucap janji untuk kita. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang untuk menjemput kamu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tapi yang Tuhan harapkan dari kita adalah kesetiaan. Kesetiaan. Ada banyak orang Kristen mau ikut Tuhan zaman ini, tapi mereka hanya ikut tanpa kesetiaan. Datang ke gereja mau, tapi pergi ke tempat yang lain untuk melakukan dosa mau juga. Alkitab katakan para gadis yang bijaksana, mereka tunggu di situ, meskipun mempelai itu tidak kunjung datang, mereka tetap menunggu. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen yang sejati, mari kita setia. Meskipun Tuhan Yesus tidak kunjung datang, meskipun jawaban-jawaban doa yang kita naikkan kepada Tuhan belum dijawab-jawab, mari kita setia. Karena akan tiba waktunya Dia akan mendatangi kita. Sebenarnya ketika Dia berlama-lama, Dia sedang menguji kesetiaan kita. Apakah kita akan terus percaya dan setia? Yang terakhir, yang ketiga, Kristen yang sejati adalah Kristen yang siap sedia memenuhi panggilan Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Kristen yang sejati adalah Kristen yang bersedia memenuhi panggilan Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Di ayat 6 dan ayat 7 katakan, waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelitanya. Saudara-saudara, Tuhan senang akan orang yang siap sedia. Perhatikan bahwa di dalam cerita ini, kalau kita jeli melihat pesan yang Tuhan Yesus sampaikan, Tuhan katakan bahwa mempelai itu datang tengah malam. Berbeda dengan tradisi, berbeda dengan budaya kita pada umumnya. Mana ada mempelai yang datang tengah malam? Saudara mau datang ke ibadah, datang ke pernikahan, biasa rata-rata acara resepsi jam 7 malam. Saudara bisa bayangkan kalau saudara datang ke undangan, ada orang kawin, lalu kemudian undang saudara, saudara datang ke sana, lalu saudara mulai tunggu dari jam 7 malam, mempelai tidak datang. Tunggu sampai jam 12, jam 1 malam baru. Ini tidak biasa. Kalau kita mengerti ini tidak biasa, saudara. Tuhan sedang
mengajak membaca Alkitab ini untuk jeli melihat pesan yang terselubung di balik ini. Tuhan Yesus sedang bicara bahwa kalau kita mau berjumpa dengan Dia, kita ini harus siap sedia. Kadang-kadang kita mau ikut Tuhan, tapi waktu kita mau Tuhan ikuti maunya kita. Kita bilang, Tuhan, saya mau melayani Engkau, saya mau penuhi panggilan saya kepadamu Tuhan. Tetapi tunggu dulu Tuhan, nanti kalau saya sudah punya anak. Kita mau penuhi panggilan Tuhan, tapi kita tidak mau ikut maunya Tuhan. Kita mau Tuhan yang ikut kita. Oh Tuhan, gampang, saya akan serahkan seluruh hidup saya untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan mau saya melayani Tuhan, nanti Tuhan tunggu Tuhan. Kalau sampai rumah sudah selesai, bangunan ini sudah selesai, pasti saya akan layani Tuhan. Jika demikian, kita tidak bisa dikelompokkan kepada kekristenan yang bijaksana. Sebab Kristen yang bijaksana, mereka siap bahkan ketika waktunya tidak baik. Kadang-kadang Tuhan ingin pakai kita, kadang-kadang Tuhan ingin memberkati kita, tetapi Tuhan datang kepada kita dengan cara yang tidak biasa, datang kepada kita dengan waktu yang tidak biasa. Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita dengan cara Tuhan tersendiri. Kita mau waktu itu, Tuhan bikin waktu ini. Kita mau waktu ini, Tuhan bikin waktu yang kemarin. Perhatikan saudara, baik gadis-gadis yang bodoh maupun gadis-gadis yang bijaksana, mereka didatangi oleh Tuhan, mereka didatangi oleh mempelai laki-laki itu tengah malam. Saudara mari jeli perhatikan bagian ini baik-baik. Oh, ini sesuatu yang tidak biasa. Di dalam perjalanan iman Kristen kita akan ada banyak hal yang dalam tanda kutip tidak biasa mendatangi hidup kita. Tapi Tuhan inginkan kita siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, kita akan penuhi panggilan Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita berdoa minta Tuhan pakai kita, tetapi ketika kita berdoa minta Tuhan pakai kita, kita sudah taruh kurun waktu dalam pikiran kita. Tuhan pakai saya Tuhan, saya serahkan hidup saya untuk Tuhan, saya berikan segala-galanya yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi dalam hati kita, segala-galanya yang terbaik itu Tuhan yang saya maksudkan cuma 500.000 saja. Segala-galanya yang terbaik yang saya mau kasih untuk Tuhan itu maksudnya besok nanti kalau Tuhan menurut saya itu suami naik pangkat, boleh saya berkati Tuhan lagi. Kalau nanti anak-anak sudah diberkati, baru nanti saya layani Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal yang tidak biasa datang untuk melihat kita, apakah kita ini bersedia baik atau tidak baik waktu itu. Bapak Ibu, yang demikian saya sudah serahkan kepada kita kekristenan yang sejati menurut Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Biarlah kita pahami bagian ini. Kristen yang sejati adalah Kristen yang mau melangkah lebih jauh dengan Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Kristen yang sejati adalah Kristen yang setia. Bagaimanapun situasi kehidupan kita, kita akan tetap setia kepada Dia. Kristen yang sejati adalah Kristen yang mau bekerja kepada Tuhan, mau berjalan dengan Tuhan, baik atau tidak baik waktu. Saya ulang saudara-saudara, justru disitulah Tuhan melihat kita ketika Dia membuat sesuatu yang tidak biasa terjadi dalam hidup kita. Alkitab katakan segala sesuatu ada masanya, ada waktu. Malam ini mari kita sadari bagian ini. Mari kita berhenti. Siapa tahu ini waktunya Tuhan bagi kita. Jalani iman Kristen kita. Siapkan iman kita. Bukan cuma iman 1, 2, 3 tahun. Bukan cuma iman untuk 5-15 tahun ke depan. Tapi beriman kepada Yesus sampai maut menjemput kita. Sampai bukti rambut kita. Sampai kita kembali kepada Dia, minyak di dalam pelita kita
punya cadangan untuk terus berjalan. Ketika dia mengajak kita berjalan lebih jauh, kita masih punya minyak untuk itu. Ketika dia tunda kedatangannya, kita masih punya minyak iman tentang itu. Dan kiranya Tuhan Yesus tolong kita. Apabila ini terjadi, apabila dia datang, maka dia akan bertemu dengan kita. Ibarat dia berjumpa dengan gadis-gadis yang bijaksana. Alkitab katakan, karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu akan waktu. Malam ini kembali ke rumah kita dengan iman, dengan hati yang mau berjaga-jaga untuk Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, malam ini kami datang kepada-Mu. Kami mengaku bahwa kadang-kadang kami seperti para gadis yang bodoh. Kami mengaku bahwa kami orang Kristen, tetapi kami berjalan hanya sejauh yang kami mampu, padahal Tuhan masih membawa kami lebih jauh. Persediaan iman kami adalah persediaan iman 5 tahun saja. Ketika rumah tangga kami diberkati, iman kami luar biasa. Tetapi ketika kami punya masalah di dalam perjalanan hidup kami, iman kami mulai menipis, dan pada akhirnya hilang. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Malam ini saudara, ketika saudara mendengar khotbah tadi, lalu kemudian Roh Kudus bicara dalam hati saudara, bahwa engkau juga masih bergumul dengan masalah iman itu. Engkau juga masih bergumul dengan kesejatian itu. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa untuk saudara. Saudara yang sudah angkat tangan, saudara mari bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau diri Yesus, saya mau diri Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau diri Yesus, saya mau diri Yesus, saya mau diri Yesus, sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya mau diri Yesus, saya mau diri Yesus, saya mau diri Yesus, saya mau diri Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, Tuhan, malam ini kami membuat sebuah komitmen yang baru dengan Engkau. Kami mengaku bahwa kadang-kadang kami tidak bijaksana menjalani kehidupan Kristen kami. Kami mengaku orang Kristen, tetapi kami tidak punya persediaan iman. Ketika masalah datang, minyak iman kami kering dan pelita kami menjadi padam. Kehidupan Kristen kami kemudian merunduk dan mati. Tapi malam ini Tuhan, kami berjanji, setelah kami mendengarkan sabda-Mu, kami berdoa di dalam nama-Mu ya Tuhan.
Biarlah kami menjadi orang Kristen, bukan seperti para gadis yang bodoh, tetapi para gadis yang bijaksana. Tuhan Yesus berikan kemampuan kepada kami, agar kami dapat melakukan. Kami tahu bahwa kami manusia biasa, tapi Roh Kudus-Mu akan memberikan kemampuan bagi kami untuk berjalan. Di dalam nama Tuhan Yesus.